Banyak sebenarnya perkataan-perkataan Pak Presiden, pidato dan lain sebagainya yang seperti memberikan angin segar bagi permasalahan-permasalahan tersebut gitu. Tapi kemudian ternyata realitanya tidak sesuai gitu. Makanya di situ kita ingin mengkritik beliau, kita ingin mengingatkan supaya beliau jangan hanya lip service. Beliau seharusnya memastikan apa yang disampaikan beliau sebagai presiden itu bisa sesuai dengan realitanya. Misalnya pertama terkait lingkungan dulu. Pak Presiden sempat menyampaikan pidato di KTT Climate Adaptation Summit bahwa Indonesia serius untuk kemudian bersama-sama mengatasi perubahan iklim. Tapi perubahan iklim yang itu Paris Agreement, salah satunya NDC yang kemudian maksimal di bawah 1,5 derajat. Tapi nyatanya saat ini menurut prediksi Climate Action Tracker kita itu masih 3-4 derajat. Jauh banget dong. Jauh, dan ditambah lagi banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro lingkungan. Misalnya Undang-Undang Minerba. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Terus KPK juga bahwa upaya perkuat KPK dan lain sebagainya. Presiden juga sempat berpidato terkait ketidaksetujuan untuk beberapa pasal di revisi UU KPK. Namun nyatanya Pak Presiden tidak juga mengeluarkan Perpu terkait KPK. Terbaru terkait TWK, ya kan, bahwa Pak Presiden menyampaikan seharusnya TWK tidak dijadikan, ya kan, sebagai sebenarnya sebagai dasar pemecatan. Pada faktanya saat ini bahkan mendapatkan labeling 50 orang lebih bahwa tidak bisa dibina dan kemudian merah gitu. Karena dia tidak bisa dibina maka dibinasakan. Seperti itu. Nah itu beberapa hal yang kemudian salah membaca pidato presiden itu kalau tidak salah bukan satu-satunya. Iya benar, bukan satu-satunya. Karena bukan satu-satunya, ya barangkali dia sudah dikombinasikan dengan faktor lain bisa dipecat. Bisa jadi. Tapi kita tidak tahu faktor itu apa karena yang disebutkan hanya hasil TWK seperti itu kan, hasil TWK. Ya kita pernah dengar pidato bahwa Pak Presiden rindu di demo. Rindu di demo itu penting untuk masukan dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya saat ini misalnya tahun 2020 Kontras menemukan 1.500 aduan terhadap demo Omnibus Law. Kemudian Komnas HAM lebih dari 1.000 aduan juga pelanggaran HAM. Itu udah dipastikan bahwa presiden itu rindu di demo, bukan demo masak, bukan kan? Itu mungkin interpretasi yang berbeda. Saya kurang tahu juga sebenarnya. Nah, terbaru ini saya juga yang merasakan dan teman-teman BEM-UI. Tanggal 1 Mei kita ikut demo Hari Buruh. Tiba-tiba dijegat oleh kepolisian, dinyatakan tidak boleh karena kita mahasiswa, tidak boleh demo Hari Buruh. Akhirnya 168 mahasiswa ditarik, diseret ke Polda Metro Jaya, termasuk 28 mahasiswa UI dan salah satunya saya. Polisi itu belajar di mana ya? Saya juga kurang tahu lagi itu. Jadi kadang-kadang kalau bikin alasan tuh harus pintar juga ya, pandai juga. Masa dilarang, mahasiswa dilarang demo karena bukan buruh ya. Hari apapun boleh demo kalau memang mewakili aspirasi. Ya. Apa lagi? Terus tadi 1 Mei, 3 Mei juga terjadi. Waktu hari demo Hari Pendidikan Nasional di depan Kemendikbud, 9 orang tertangkap dan dijadikan tersangka. Kan pendidikan nasional tanggal 2 Mei. Itu saat hari Minggu soalnya 2 Mei. Jadi kita demonya 3 Mei-nya Senin. Dalam memperingati itu. 9 orang tertangkap, tersangka salah satunya Ketua BEM Fakultas Hukum UI. Sampai saat ini masih tersangka. Tapi sudah dilepas ya? Iya dilepas. Wajib lapor. Tersangka wajib lapor. Padahal saat itu dia sedang jalan pulang ditangkapnya itu. Tersangka apa? Demo memperingati Hari Aksi Pendidikan Nasional. Di ininya pasal wabah penyakit menular, pasal 14. Kayak Habib Rizik juga itu, kayak pasal 14 itu. UU nomor 4 1984. Tentang wabah penyakit menular. Betul. Pasal 14. Dan ditangkap saat jalan pulang dari aksi. Kayak Habib Rizik. Itu contoh inkonsistensi bahwa pernyataan-pernyataan Pak Jokowi ternyata tidak dipastikan berjalan sesuai di lapangannya. Makanya kita di situ ingin mengkritik, mengingatkan Pak Jokowi, tolong jangan hanya lip service, jangan hanya menyampaikan tadi perkataan-perkataan angin segar tapi kemudian tidak dilaksanakan realitanya kebijakan. Pertama-tama kami berterima kasih Pak Jokowi sudah memberikan atensi terhadap ini. Tapi yang kedua adalah kami sebenarnya berharap Pak Jokowi bisa menjawab substansinya gitu. Jadi kami sebenarnya kurang sepakat juga jika kritik kami disamakan dengan serangan ke personal beliau, misalnya seperti kelemar-kelemar, pelongo-pelongo. Menurut kami itu dua hal yang berbeda. Karena lip service ini kami sematkan berdasarkan kebijakan-kebijakan, bukan karena orangnya. Bukan. Jadi antara pernyataan karena Anda melihat gerak bibir dia lalu perlu diservis. Bukan. Tapi karena pernyataan beliau sebagai presiden tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi gitu. Nah, kami berharap bukan nothing personal ya. Nothing personal. Kami berharap sebenarnya Pak Jokowi bisa menjawab substansi itu, kritikan itu dan kemudian membuktikannya gitu. Seperti itu. Tapi ya ada tapinya juga, ternyata walaupun dia bilang ini tapi harus sesuai dengan etika atau macam-macam gitu. Anda merasa bahwa Anda melanggar etika nggak ketika mengatakan the king of service itu? Sebenarnya tadi kembali lagi bahwa kami sebenarnya punya dasar untuk menyampaikan itu. Jadi bukan tiba-tiba kami mengejek atau mengatai beliau gitu. Tapi ini adalah sebuah istilah
yang menggambarkan apa yang terjadi menurut kami antara realita dengan penyampaian beliau gitu. Terus kemudian terkait sopan santun, saya kira itu relatif ya menurut saya. Tapi intinya kritik kami ini punya substansi gitu. Media yang digunakan ya berbeda-beda, dan kali ini kami menggunakan meme seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ini kita melihat bahwa dari isu-isu yang sudah kita kawal tadi, permasalahan-permasalahan, banyak sebenarnya perkataan-perkataan Pak Presiden, pidato dan lain sebagainya yang seperti memberikan angin segar bagi permasalahan-permasalahan tersebut gitu. Tapi kemudian ternyata realitanya tidak sesuai gitu. Makanya di situ kita ingin mengkritik beliau, kita ingin mengingatkan supaya beliau jangan hanya lip service. Beliau seharusnya memastikan apa yang disampaikan beliau sebagai presiden itu bisa sesuai dengan realitanya. Misalnya pertama terkait lingkungan dulu. Pak Presiden sempat menyampaikan pidato di KTT Climate Adaptation Summit bahwa Indonesia serius untuk kemudian bersama-sama mengatasi perubahan iklim. Tapi perubahan iklim yang itu Paris Agreement, salah satunya NDC yang kemudian maksimal di bawah 1,5 derajat. Tapi nyatanya saat ini menurut prediksi Climate Action Tracker kita itu masih 3-4 derajat. Jauh banget dong. Jauh, dan ditambah lagi banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro lingkungan. Misalnya Undang-Undang Minerba. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya juga terkait perkuat KPK. Terkait perkuat KPK. Tapi ini udah isu lain ya? Iya, isu lain. Jadi saya suka soal lingkungan itu soalnya. Jadi memang jarang pemimpin yang punya environmental perspektif itu ya. Jadi bagaimana perspektif lingkungan. Yang ada adalah pemimpin selalu pengen bangun gedung-gedung bertingkat macam-macam. Yang kedua KPK. Terus KPK juga bahwa upaya perkuat KPK dan lain sebagainya. Presiden juga sempat berpidato terkait ketidaksetujuan untuk beberapa pasal di revisi UKPK. Namun nyatanya Pak Presiden tidak juga mengeluarkan Perpu terkait KPK. Terbaru terkait TWK, ya kan, bahwa Pak Presiden menyampaikan seharusnya TWK tidak dijadikan, sebagai sewenang-wenang sebagai dasar pemecatan. Pada faktanya saat ini bahkan mendapatkan labeling 50 orang lebih bahwa tidak bisa dibina dan kemudian merah gitu. Karena dia tidak bisa dibina maka dibinasakan. Seperti itu. Nah itu beberapa hal yang kemudian salah membaca pidato Presiden itu kalau tidak salah bukan satu-satunya. Iya benar, bukan satu-satunya. Karena bukan satu-satunya, ya barangkali dia sudah dikombinasikan dengan faktor lain bisa dipecat. Bisa jadi. Tapi kita tidak tahu faktor itu apa, karena yang disebutkan hanya hasil TWK seperti itu kan, hasil TWK. Itu kemudian represivitas. Ya kita pernah dengar pidato bahwa Pak Presiden rindu di demo. Rindu di demo itu penting untuk masukan dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya saat ini misalnya tahun 2020, Kontras menemukan 1.500 aduan terhadap demo Omnibus Law. Kemudian Komnas HAM lebih dari 1.000 aduan juga pelanggaran HAM. Itu udah dipastikan bahwa Presiden itu rindu di demo, bukan demo masak, bukan kan? Itu mungkin interpretasi yang berbeda. Saya kurang tahu juga sebenarnya. Nah, terbaru ini saya juga yang merasakan dan teman-teman BEM UI. Tanggal 1 Mei kita ikut demo Hari Buruh. Tiba-tiba dijegat oleh kepolisian, dinyatakan tidak boleh karena kita mahasiswa, tidak boleh demo Hari Buruh. Akhirnya 168 mahasiswa ditarik, diseret ke Polda Metro Jaya, termasuk 28 mahasiswa UI dan salah satunya saya. Polisi itu belajar di mana ya? Saya juga kurang tahu lagi itu. Jadi kadang-kadang kalau bikin alasan tuh harus pintar juga ya, pandai juga. Masa dilarang, mahasiswa dilarang demo karena bukan buruh ya. Hari apapun boleh demo kalau memang mewakili aspirasi ya. Apalagi? Terus tadi 1 Mei, 3 Mei juga terjadi. Waktu hari demo Hari Pendidikan Nasional di depan Kemendikbud, 9 orang tertangkap dan dijadikan tersangka. Kan pendidikan nasional tanggal 2 Mei. Itu saat hari Minggu soalnya 2 Mei. Jadi kita demonya 3 Mei-nya Senin. Dalam memperingati itu. 9 orang tertangkap, tersangka salah satunya Ketua BEM Fakultas Hukum UI. Sampai saat ini masih tersangka. Tapi sudah dilepas ya? Iya dilepas. Wajib lapor. Tersangka wajib lapor. Padahal saat itu dia sedang jalan pulang ditangkapnya itu. Tersangka apa? Demo memperingati Hari Aksi Pendidikan Nasional. Di ininya pasal wabah penyakit menular, pasal 14. Kayak Habib Rizik juga itu, kayak pasal 14 itu. UU nomor 4
1984. Ya, tentang wabah penyakit. Iya, betul. Pasal 14. Ya, dan ditangkap saat jalan pulang dari aksi. Kayak Habib Rizik. Itu contoh inkonsistensi bahwa pernyataan-pernyataan Pak Jokowi ternyata tidak dipastikan berjalan sesuai di lapangannya. Makanya kita di situ ingin mengkritik, mengingatkan Pak Jokowi, tolong jangan hanya lip service, jangan hanya menyampaikan tadi perkataan-perkataan angin segar tapi kemudian tidak dilaksanakan realitanya kebijakan. Tidak sesuai dengan fakta. Betul. Kalau di hukum itu ada ada das solen, ada das sein, kan? Yang seharusnya A tapi faktanya B, kira-kira begitu. Lalu siapa yang pertama kali keberatan nggak mengatakan the king of lip service itu? Akhirnya siapa yang pertama kali punya ide? Oke, sebenarnya kata lip service itu udah disinggung oleh banyak pihak. Dan kemudian kita dari teman-teman brigade dan BEM itu berbrainstorming kreativitas dan lain sebagainya, pakai apa nih propagandanya, dan kita pakailah itu king of lip service. Gitu. Jadi bersama-sama sebenarnya itu hasil musyawarah ya. Betul. Jadi kalau tanggung jawab semua. Betul, tanggung jawab. So far nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada intimidasi kecuali tadi ya perasaan dan sebagainya. Tidak ada misalnya pemanggilan dari tempat lain kecuali dari UI belum ada. Setelah itu justru berkembang isu yang sangat seksi mengenai status rektor Universitas Indonesia yang ternyata rangkap jabatan melanggar statuta. Apa sikap Anda? Karena rektor Anda malah ada yang mengatakan Sujiwo Tejo harusnya mahasiswa panggil rektor dibalik gitu. Itu sebenarnya dari BEM UI itu kemudian memang belum mengkaji terlalu lebih jauh, tapi kami berkoordinasi dengan MWA. Jadi ada majelis wali amanat dan ada unsur mahasiswa di situ. Kalau nggak salah MWA-nya rangkap jabatan juga. Itu ada unsur mahasiswa di situ. Nah, kami berkoordinasi ke mereka karena itu ranahnya. Itu ada unsur mahasiswa. Ada unsur mahasiswa satu orang aja. Dan sekali mahasiswa itu ya. Itu dipilih juga kok sama-sama mahasiswa. Nah, di situ kita berkoordinasi karena itu ranahnya MWA dan saat ini dia sedang mendalami juga terkait itu. Kalau di negara yang mengutamakan etika itu sudah mundur biasanya ya kan kayak gitu karena secara sengaja ya. Karena diangkat sebagai wakil komisaris dalam kondisi sebagai rektor kan. Nah, jadi rektor 2019, wakil komisaris utama 2020 ya. Tapi terlepas apakah itu melanggar peraturan atau tidak, kan kalau di hukum itu karena saya dalam hukum kan sebenarnya kan kita melihat dua hal. Satu, pelanggaran terhadap aturan, orang mengatakannya melanggar hukum. Yang kedua, ada prinsip yang juga tidak boleh, yaitu melanggar yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, clean government. Walaupun tidak diatur di hukum, AUPB ini kan sangat memungkinkan adanya konflik of interest misalnya. Kalian kalau bayar uang kuliah pakai Himbara kan? Himpunan Bank Negara kan pastinya kan? Kira-kira ada konflik of interest nggak itu? Ya kan? Kalau misalnya seorang rektor UI tiba-tiba menjadi komisaris di Himbara. Ini contoh kecil saja. Karena saya pun termasuk orang yang kesal dengan orang-orang yang rangkap jabatan. Padahal jabatan rektor itu sangat noble. Jadi belum ada sikap soal. Mungkin ini kita akan kaji nanti dari apa yang Abang katakan. Jangan cepet-cepet, jangan lama-lama kajinya. Karena kita juga harus berpartisipasi dalam menegakkan good governance ya kan. Saya kira orang rektor UI mau berdebat sekalipun ya kan. Ajak debat dia bahwa perilaku dia itu keliru, salah. Anda harus berpikir dua hal, aturan dan good governance, AUPB. Nah, ini kadang-kadang orang yang baru belajar separuh hukum itu selalu bicara aturan, tidak bicara tentang AUPB. Nah, padahal di situ ada etika, ada moral dan lain sebagainya ya. Konflik of interest dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau ditambahkan pada bab ini yang barangkali terlupakan oleh saya? Itu yang terbaru mungkin tentang respon Pak Jokowi. Respon Pak Jokowi. Ya, pertama-tama kami berterima kasih Pak Jokowi sudah memberikan atensi terhadap ini. Tapi yang kedua adalah kami sebenarnya berharap Pak Jokowi bisa menjawab substansinya gitu. Jadi kami sebenarnya kurang sepakat juga jika kritik kami disamakan dengan serangan ke personal beliau, misalnya seperti kelemar-kelemar, pelongo-pelongo. Menurut kami itu dua hal yang berbeda. Karena lip service ini kami sematkan berdasarkan kebijakan-kebijakan. Bukan karena orangnya. Bukan. Jadi antara karena Anda melihat gerak bibir dia lalu perlu diservis. Bukan. Tapi karena pernyataan beliau sebagai presiden tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi gitu. Nah, kami berharap bukan nothing personal ya. Nothing personal. Kami berharap sebenarnya Pak Jokowi bisa menjawab substansi itu, kritikan itu dan kemudian membuktikannya gitu. Seperti itu. Tapi ya ada tapinya juga ternyata walaupun dia bilang ini tapi harus sesuai dengan etika atau macam-macam gitu. Anda merasa bahwa Anda melanggar etika nggak ketika mengatakan the king of lip service itu? Sebenarnya tadi kembali lagi bahwa kami sebenarnya punya dasar untuk menyampaikan itu. Jadi bukan tiba-tiba kami
mengejek atau mengatai beliau gitu. Tapi ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan apa yang terjadi menurut kami antara realita dengan penyampaian beliau gitu. Terus kemudian terkait sopan santun, saya kira itu relatif ya menurut saya. Tapi intinya kritik kami ini punya substansi gitu. Media yang digunakan ya berbeda-beda, dan kali ini kami menggunakan meme seperti dan itu. Anda bersedia berdebat soal substansi Betul, itu ya, betul. dengan siapapun. Betul. Misalnya katakanlah ada juru bicara istana atau KSP dan lain sebagainya. Oke ya, mudah-mudahan KSP jawab ini substansi yang ini ya, karena kita harus membangun demokrasi dari sisi argumentasi ya. Betul, Jadi betul. bukan dari sisi buzzerianisme. Betul. Buzzerianisme itu menyerang yang tidak substantif. Iya, betul. Kan? Gitu. Itu yang saya sayangkan sebenarnya Bang. Narasi di sosial media justru bergeser kepada menyerang personal. Tadi memelintir jejak digital dan lain sebagainya. Padahal seharusnya diskursus yang hadir itu adalah diskursus terkait substansi. Benar tidak sih bahwa pernyataan beliau tidak sesuai dengan kebijakannya gitu? Ya, tapi kalau buzzer kan tidak pernah begitu. Gitu. Jadi kalau buzzer begitu sudah mencederai kontraknya. Sebagai buzzer, saya menyebut buzzer ya. Kalau Anda bukan buzzer ya jangan marah ya kan. Artinya kan ada orang yang memang simpatisan yang betul-betul tidak dibayar, ada yang dibayar, ya itu adalah soal masing-masing saja. Tapi intinya adalah bagaimana kita menjaga ruang demokrasi ini kan.